Yang menerima yang serbina muslim waliwalidina walidayal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat sayyidillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, russu sufufakum, tertibkanlah barisan kamu atau rapikanlah barisan kamu, waqaribu bainaha, dan rapatkan di antaranya, wa'alu bil anaqi, dan rapatkan dengan leher-leher yang lain. Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Dalam salat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Kalau makmumnya lebih dari satu, maka barisan itu harus rapat. Barisan itu harus rapat dan pundak yang satu dengan pundak yang lain itu berdekatan. Pundak yang satu dengan pundak yang lain berdekatan. Dan itu dijaga jarak antara makmum dan imam. Artinya ada ruang untuk kita melakukan sholat atau sujud. Jadi kalau imam atau berjamaah itu jamaahnya lebih dari satu, 2, 3, 4, 5 orang makmumnya, ada 5 orang makmumnya, maka barisannya harus ditertibkan, barisannya harus dirapatkan. Rusuh subuh akut, tertibkan, rapikan barisan kamu. Waqaribu bainaha, dan rapatkan di antaranya. Di antara kalian, antara makmum yang satu dengan makmum yang lain berdekatan, rapat. Wa'alu bil anaq, dan itu diluruskan dengan pundak-pundak mereka, dirapatkan pundak-pundak mereka. Di sholat berjamaah itu harus rapat dan rapi, karena kalau rapat dan rapi itu menambahkan khusyuan. Makanya kalau berjamaah barisan di depan kosong, di depan kita kosong, itu pikiran kita kemana-mana.
artinya kita nggak usul di dalam sholat, maka boleh kita mengisi barisan yang apa? Yang kosong, boleh kita mengisinya. Kali ini kita dalam keadaan sholat, boleh kita mengisinya. Lalu barisan di antara barisan yang satu dengan barisan yang lainnya, berapa jaraknya? Ini antara sajadah yang satu dengan sajadah yang lain, atau barisan yang di belakang itu 1 meter ya, ada 1 meter. Di karpet yang satu yang di depan kamu dengan karpet yang di belakang kamu, itu lebarnya ada 1 meter. Dan berarti 1 meter jaraknya. Lalu bagaimana kalau imamnya di depan, makmumnya di belakang, tapi masih kelihatan imamnya, boleh enggak? Boleh. Imam di situ tuh sendiri, makmum dono. Boleh enggak tuh? Boleh. Pilihnya abdulnya ditinggalkan, lebih abdulnya diterapkan. Imam di sini, makmum di situ. Asalkan imam tahu, asalkan makmum juga tahu gerakan imam, boleh. Contohnya makmum tahu dengan mengeras suara Allahu Akbar, makmum beruku, tapi Allahu liman hamidah, i'tidal, Allahu Akbar, sujud. Makmum tahu gerakan-gerakannya, itu nggak apa-apa sekalipun jauh. Tapi lebih ambilnya dekat, lebih ambilnya apa? Dekat. Ini jempol imam, ini jempol makmum, gitu. Ini kejauhan. Dalam apa? Kalau sembahyang sendirian. Sini ke sini. Berdirinya makmum. Kalau sembahyang berdua, jadi nggak berjauhan. Berdirinya nggak berjauhan. Ya. Lalu sembahyangnya apa? Berdua. Kalau kamu sembahyang berdua, berdiri begitu. Kalau ada makmum satu lagi, ada. Kalau ada makmum yang satu lagi, kamu dicolek, mundur. Mundurnya jangan begitu. Mundurnya gini, kanan dulu. Gitu. Jangan begini, jangan. Jadi kita begini nih, jangan begini, jangan. Posisi dalam keadaan sholat. Gitu. Belum. Ya, ambil lagi satu lagi. Laki perempuan sama. Ya, dalam mundurnya sama. Ya. Jadi jangan berturut-turut, nggak boleh kamu berturut-turut gini nih. Ini batal, karena lebih daripada 3 kali. Coba dihitung nih. 1, 2, 3, 4, batal. Lebih dari 3 kali. Tapi kalau gini, ya berapa tuh? 1, walaupun 2 langkah ya. Kiri kanan kan tadi, hitungnya 1 tuh. Ya,
Berapa? Dua. Tapi kalau begini, tadi nih. 1, 2, 3, 4. Nah, itu batal. Ya. Jadi lompatnya jangan langsung. Jangan langsung. Barisan kosong. Barisan kosong. Ada yang batal lagi sholat. Barisan kosong. Boleh kamu maju. Majunya jangan begini. Jangan begini, jangan. Kanan, gitu. 1. Ya. Terus. Ini nggak apa-apa. Lagi sembahyang, barisan apa? Kosong, maju ke depan. Nggak apa-apa. Yang penting gerakannya tadi jangan begini. Nah, batal. Ya. Jadi tegak maju. Majunya ya gitu. Ngaso dulu sampai lurus. Apalagi apa lepas tangan gitu. Mas Iqbal. Jangan, ya jangan begitu. Itu dalam kita berjamaah. Ini sunnah bagi imam mengingatkan makmumnya. Sawu. Kadang-kadang imam itu mengingatkan sawu bakum, sawu itu lurus rapat. Sawu bakum, rapatkan barisan. Jadi kalau terutama barisan yang paling depan, kalau sudah penuh rapat, maka imam boleh melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dari belakang ikutin barisan yang paling depan. Udah rapat semuanya, udah lurus semuanya. Ya. Jadi barisan itu harusnya posisinya berada di belakang apa? Imam. Ini kita begini tuh. Ini di sini di belakang imam, sebelah kiri, ya. Maksudnya sebelah kiri. Kalau ini mundur, itu masih rendah, ya, rapatkan, gitu. Jadi imam benar-benar ditutup. Kalau dilihat dari belakang, imam ditutup oleh siapa? Makmum, gitu. Datang lagi orang ketiga, di mana dia berdiri? Sebelah kanan, sebelah kanan. Datang lagi orang keempat, di mana dia harus berdiri? Apakah sebelah kanan? Harus seimbang. Dia harus sebelah kiri. Ini seimbang nih. Ya. Datang lagi orang kelima, sebelah kanan. Ini. Jangan datang orang ketiga sebelah kanan. Datang orang keempat sebelah kanan. Datang orang kelima sebelah kanan. Jadi apa? Piring. Tinggal tuh begini. Ya, enggak. Jadi harus sama. Harus dibagi. Ya. Nah terus, kalau ini udah penuh, barisan udah penuh barisannya. Jadi udah penuh nih, udah sampai sini pinggiran, udah pinggir gitu. Ini udah penuh. Di mana harus berdirinya? Udah penuh. Kamu jangan ambil di pinggir. Ambil hubungan imam. Mana imam? Orang tengah. Ambil hubungan imam. Jangan ambil di mana? Pinggir. Karena turunnya rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama orang yang ada di belakang imam. Orang yang ada di belakang apa? Imam. Jadi turunnya bukan dari pinggir sono, bukan. Begitu dia turun langsung kemari. Ya, lalu kemari. Ibaratnya kalau mau dibagi itu
ya ibarat air dia turun dari atas gitu. Jadi ya dia pertama kemari ke imam, terus ke belakang imam, sebelah kanan imam, sebelah kiri imam, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Jadi didahulukan. Jadi berdirinya kalau kita datang belakangan gitu barisan depan udah penuh, maka berdirinya cari posisi lengan apa? Mana? Dalam kita berjamaah. Lalu bagaimana kalau kita berdiri karena masjid ini udah penuh, akhirnya kita di luar, boleh enggak? Masjid penuh, akhirnya kita di parkiran untuk sholatnya, boleh enggak? Boleh. Penting masih nyambung. Gerakan imam kita tahu, ya gerakan imam kita tahu. Atau rumah yang pagernya satu tembok dengan masjid, lantainya satu sama masjid gitu, cuma beda, ini masjid itu rumah, cuma masih satu. Boleh nggak tuh kita sembahyang di situ? Yang satu sembahyang di teras masjid, yang satu sembahyang di rumah, tapi masih satu teras gitu, satu teras, cuma tanahnya doang beda, yang ini tanah wakaf, yang ini bukan gitu. Boleh nggak? Itu kalau masih nyambung ya. Ada orang gerakan imam dia tahu dengan makmum yang ada di sampingnya, itu masih ikut, masih dikatakan dia berjamaah. Nah, kalau dia sembahyang di jalanan tuh tanah masjid bukan? Jalanan di luar tuh jalanan tuh, itu tanah masjid bukan? Bukan, umum. Ini udah penuh, ya. Kalau dia sembahyang di situ, di luar, di sini nggak ada orang, kosong. Di sini kosong. Dia sembahyang di rumah, boleh nggak tuh? Nggak boleh, kan udah putus. Sudah apa? Putus, sudah ada pembatas. Terkecuali di sini nih ada orang sholat di sini nih, atau di luar sana ada orang nyambung, itu masih dibolehkan. Kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha kemarin sampai sunung-sunung. Namanya mana? Menuju Al-Famidi. Iya, Al-Famidi. Kan jauh banget. Tapi Al-Famidi itu masih nyambung nggak jamaahnya? Jamaahnya nyambung nggak? Nyambung, boleh. Karena masih apa? Sekalipun itu bukan di tanah mas, karena jamaahnya masih nyambung. Tapi kalau di sini nggak ada jamaah, dia sembahyang di sono, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, karena udah kata nyambung ya. Udah nyambung. Jamaah dengan pacar boleh nggak? Kamu lagi jalan-jalan berduaan, kalau biar dikata pasangan yang Islami gitu, kata apa? Jamaah, sholat jamaah kedua, boleh nggak tuh? Makro, ya makro.
Dan kalau perempuan dia sembahyang dengan suaminya, itu berdirinya, atau ibu kamu dengan bapak kamu nih kalau sembahyang, itu berdirinya harus di belakang ibu kamu, harus di belakang bapak kamu, jangan di samping. Kalau berdua kan gini tadi deh, kalau sama-sama laki-laki gini ya, artinya nggak berjauhan gini. Tapi kalau ini suami ya ini istri, maka si istri harus di belakang. Jadi si suami nggak lihat istrinya, biar nambah kekhusyuan. Kalau di sini dideketin, takut nggak khusyuk. Ya, tapi harus di belakang, di belakang. Jadi nggak boleh gini, nggak boleh. Ya, ini nggak boleh gini, harus di belakang. Kalau bisa, itu barisan, itu imam. Ini imam nih, ini jauhan dikit itu nggak apa-apa gitu. Ini. Jauh, nggak apa-apa. Itu lebih apa? Lebih apa? Karena berbeda jenis. Ya, sini nih, ya. Renat, depan, dikit sini, dikit. Ayo. Lihat. Kata imam, rusuh, tertibkan, barisan. Coba sini nih, anggap barisan. Ya, kamu tertibkan barisannya. Berarti ini kaki kamu ya dengan kaki jamaah yang satu lapar. Ya, ini berarti seperti ini. Jadi jangan begini. Ya, ini jangan begini. Sedikit. Ini nggak rusuh namanya. Ya, nggak lapar, nggak tertib. Jadi yang tertib adalah lapar. Ini rapat semua. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada renggang segini, pasti ada orang masuk. Jadi kalau udah begini nih, udah nggak ada yang berani yang masuk. Udah rapat semua, nggak ada yang masuk udah. Kalau udah begini satu nih kelihatan begitu, udah masuk banyak. Terutama tuh orang Pakistan. Ngelip aja dia lah. Jadi rapatkan barisan itu. Dan jadi dalam berjamaah barisan itu harus rapat. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, riwayat dari sanad dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu suhufir rijali awwaluha wa sarruha akhiruha. Sebaik-baik barisan untuk laki-laki adalah barisan yang pertama. Di dalam sholat, sebaik-baik barisan untuk laki-laki adalah barisan yang pertama. Wasarruha akhiruha, dan yang paling buruknya adalah barisan yang paling akhir. Barisan yang paling belakang, paling akhir.
Kenapa paling pertama itu adalah paling baik? Karena yang pertama itu paling khusyuk. Dia tidak melihat lain kecuali imam. Tidak ada yang dia lihat gerakan-gerakan teman-temannya. Yang dia lihat hanya bagi imam atau tembok yang dia lihat. Tapi barisan yang paling belakang atau barisan yang di belakang imam, kedua dari imam, itu pasti melihat. Ada aja yang dia lihat tulisan di pakaian, baju yang ada bacaannya partai, atau kaos yang ada kaos bola gitu, ada namanya. Kalau kain yang ada tulisannya, kainnya kan ada tulisan tuh bawahnya Atlas gitu ya, Samarinda gitu, Wadimor ya, kain tulisannya tuh. Jadi macam-macam tuh. Jadi pikiran dalam sholat nggak usuk. Kalau ada yang pakai baju batik, dia baca tuh gores-goresan batiknya, agak usuk. Apalagi barisan yang paling belakang. Dalam sholatnya dia nggak nunduk, dia ndangan kini ngeliatin imam atau ngeliatin ke depan orang yang paling depan dia liatin. Ya udah, kacau, pikirannya nggak berada di dalam sholat. Pikirannya apa tahu dari yang kata. Ya itu paling kacau. Kalau barisan yang paling apa? Maka cari barisan yang paling apa? Depan, agar sholat kita lebih apa? Kenal. Sepaling baik untuk laki-laki, barisannya adalah barisan yang pertama. Barisan yang pertama. Paling buruknya adalah barisan yang paling belakang. Jangan datangnya doang paling dulu, datangnya paling dulu. Begitu sholat aja nyari paling belakang. Harus mencari. Tujuannya agar bisa bercanda, tujuannya agar bisa jangan gitu ya. Kalau bagi perempuan, bagaimana perempuan ya? Wa khairu suqufin nisa akhiruha wa sarruha awwaluha. Sebaik-baik barisan perempuan adalah barisan yang paling belakang, dan sepaling buruknya adalah barisan yang paling depan. Kalau jamaah, perempuan jamaah satu tempat dengan laki-laki, maka ambil, kalau mau yang paling baik maka ambil barisan yang paling apa? Belakang perempuan. Baliknya tuh ya, kalau perempuan barisan yang paling baik adalah barisan yang paling belakang, paling buruk adalah barisan yang paling depan. Karena kalau paling depan di depan dia laki-laki, di depan perempuan apa laki-laki, maka pikirannya nggak akan busuk, pikirannya nggak berada di dalam sholat ya. Apalagi di depannya ada laki-laki yang ganteng gitu, laki-laki yang menjadi idola umpama, maka pikirannya nggak akan busuk, pikirannya nggak berada di dalam sholat, pikirannya pasti keluar. Jadi agar lebih tenang itu pikiran, maka ambil
ya, barisan yang paling belakang untuk kalau perempuan, untuk perempuan barisan yang paling belakang. Untuk laki-laki yang terbaik adalah barisan yang paling depan lalu berjamaah. Kalau berjamaah perempuan kalau dalam sholat berjamaah dia bareng-bareng dengan laki-laki, lalu dia satu barisan dengan laki-laki atau dia berada di depan laki-laki, maka sholatnya enggak sah. Sholatnya enggak sah. Jadi kalau perempuan ataupun laki-laki sholat, ya laki-laki ada di belakang perempuan dalam berjamaah, maka sholatnya tidak sah. Si laki-laki tidak sah, si perempuan juga tidak sah. Jangan lakukan sholat untuk laki-laki berada di belakang perempuan, ya, atau perempuan usahakan sholat jangan berada di depan laki-laki, usahakan harus berada di belakang laki-laki. Tapi kalau dia sholat di tempat umum, sholatnya kecil, dia tidak sholat jamaah dengan laki-laki, dia sholat sendiri ya. Si perempuan sholat di depan, si laki-laki sholat di belakang, ya masing-masing itu sah atau enggak? Baik, sah atau enggak? Empat sini ini, laki-laki sholat di sini, perempuan di situ, masing-masing aja sholat gitu. Satu tempat, satu barisan, masing-masing sholat sah atau enggak? Sah. Yang kagak sah adalah berjamaah. Sah. Laki-laki dia buat jamaah imam, laki-laki berdua dia berjamaah, lalu si perempuan ikut aja di barisan yang sama, itu enggak sah. Kalau dia mau ikut, dia harus berada di belakang, laki-laki, di belakang makmum yang laki-laki harus berada di belakang. Low battery, please charge. Power off. Kita baru nyapin coba. Ya, kalau perempuan dia sholat bersama-sama perempuan. Tadi kalau sholatnya bersama laki-laki, maka perempuan harus berada di belakang laki-laki. Ya, harus berada di belakang apa laki-laki. Dan barisan yang paling utama bagi perempuan kalau dia sholat dengan laki-laki, itu adalah barisan yang paling utama, adalah barisan yang paling belakang. Nah, kalau dia sama-sama perempuan, berjamaah sama-sama perempuan, itu paling baik adalah barisan yang paling depan. Kalau sama-sama perempuan,
Jika sama-sama perempuan jamaah, maka yang paling utama itu adalah barisan yang paling pertama, yang paling utama. Kalau sama-sama perempuan. Malah dalam sholatnya itu laki-laki ada yang di belakang perempuan, nggak sah. Tempat yang keempat di sholatnya di belakang perempuan itu sholat, nggak sah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sallaitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu malam. Faqumtu an yasarihi, aku berdiri di sebelah kirinya. Aku berdiri di sebelah kirinya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i. Maka mengambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepalaku dari belakang. Pajak alami hanya ini, maka dia jadikan aku dari sebelah kanannya. Ada ini. Ini artinya bahwa kita kalau sholat berdua dirinya harus di sebelah kanan. Harus di sebelah kanan. Ini Ibnu Abbas ketika dia sembahyang bersama Rasulullah, dia berdiri sebelah kiri Rasulullah. Dia berdiri sebelah kiri Rasulullah. Lalu Rasulullah jambak, mati jambak, rambutnya dijambak, lalu ditarik, dipindah. Kalau kita sholat berdua, maka berdirinya di sebelah kanan. Ini Ibnu Abbas ketika dia sembahyang bersama Rasulullah, dia berdiri sebelah kiri, maka Rasulullah ambil kepalanya, dia jambak rambutnya, dia tarik, dia pindahin ke sebelah kanan. Apakah batal sholatnya? Nggak batal gitu? Enggak. Dan yang melakukan adalah Rasulullah. Itu Rasulullah ngajarin, ya, ngajarin. Ibnu Hajar mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakul salat Ibnu Abbas ma'ahu qoman yasari awalan. Tidak batal salat Ibnu Abbas beserta dia berdiri dari sebelah kirinya pertama kali, ya. Lalu menurut Imam Ahmad, abdul batal. Kenapa batal? Karena Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berdiri sebelah kiri, Rasulullah nggak mau mengakui. Artinya tidak mengizinkan yang di sebelah kiri. Lalu ada yang mengatakan tidak batal sholatnya dari sebelah kiri imam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh Ibnu Abbas untuk mengulangi lagi sholatnya. Ibnu Abbas ketika dipindahkan sholat dari sebelah kiri dipindahkan ke sebelah kanan. Ini Ibnu Abbas nggak mengulangi lagi, nggak takbir lagi.
ini menandakan bahwa sholat tadi yang dipindahkan itu tidak batal dan sah. Ya, dan sah. Sekalipun tadi gerakannya berkali-kali, atau dia memang sengaja sholat di sebelah kiri gitu, nggak dipindahin. Dia kalau zaman sekarang itu apa, dia sholat di sebelah kiri, itu sah atau tidak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi tidak mengizinkan kalau sembahyang berdua berdirinya di sebelah kiri, ditarik ke sebelah kanan. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan sekalipun dia sembahyang di sebelah kiri tetap sah, karena Nabi ketika dia memindahkan Ibnu Abbas ke sebelah kanan, Nabi tidak menyuruh Ibnu Abbas mengulangi lagi sholatnya, nggak nyuruh takbir lagi. Andai kata dia suruh takbir lagi, berarti sholatnya tadi nggak sah, ya kan? Tapi Nabi nggak nyuruh ulangi lagi, nggak nyuruh takbir lagi. Ini alasan dari kaidah Imam Syafi'i, sekalipun kamu berdiri sholat di sebelah kiri imam, tetap sholat kamu apa? Sah. Tetap sholatnya apa? Sah. Cuman menyalahi sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembahyang berdua sebaiknya berdirinya di sebelah kanan. Ya, kalau sembahyang berdua sebaiknya berdirinya di mana? Sebelah kanan. Baru kita akan berbicara seorang perempuan yang sholat di belakang laki-laki. Ya.